sebelum duhur juga kita mencegah orang yang melakukan kemungkaran, maka kebaikan-kebaikan ini akan sampai kepada Allah di waktu zuhur ketika kita sholat duhur. Kenapa? Karena sholat kita ini adalah pembawa semua kebaikan yang kita lakukan. Maka untunglah orang yang beramal soleh di waktu yang dialami, karena itu yang akan dilaporkan kepada Allah. Sholat kita melaporkan kebaikan yang kita lakukan, ya. Tapi celaka, rugilah orang yang melakukan keburukan karena sholatnya. Apalagi itu sholat, tapi ya walaupun sholat, tapi yang akan dia laporkan, yang dilaporkan sholat adalah keburukan kita. Kira-kira beruntung tidak? Jadi catat sampai keburukan kita ke akhirat, dan itu ancamannya neraka. Maka sekali lagi, cukup dengan surat ini Allah akan menghisab kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman di dalam hati, amal soleh diamalkan dengan fisik. Ini tafsir dari surat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pendek tapi hebat, indah, luar biasa penafsiran dari Imam Ibnu Katsir. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, andaikan Allah cuma menurunkan surat ini, tidak satu mushaf Quran, cukup Allah menurunkan surat ini, udah cukup untuk menghisap manusia. Mana amal perbuatan yang kamu lakukan? Cukup dengan surat ini saja. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, inilah suratul Asy dan inilah arti pentingnya waktu. Yang berikutnya, watawasau bil haq, dan orang-orang yang menyampaikan saling menasihati dalam kebenaran. Apa artinya? Manusia imannya bertambah dan berkurang. Ya, maksudnya apa? Ketika kita bergaul dengan orang soleh, maka ketika kita lengah, ketika kita futur, orang soleh ini akan menyelamatkan kita. Ya, maka orang soleh dan kita selamat, tidak rugi karena waktu. Maka bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Ya, jangan dengan orang yang salah. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, jangan dengan orang yang salah. Kenapa? Karena teman kita, dia bisa menyelamatkan kita atau bahkan mencelakakan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'adini khalilih, seseorang akan dipengaruhi oleh agama temannya. Falyanzur biman yukhaliluh, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'adini khalilih, seseorang akan dipengaruhi oleh agama temannya. Falyanzur biman yukhaliluh, perhatikan dengan siapa dia berteman. Kenapa? Kalau berteman dengan orang yang soleh, di saat kita celaka di dunia ataupun di akhirat, dia bisa menyelamatkan kita. Contohnya, Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan, bukan Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan dalam satu bukunya, dalam satu fatwanya, nasihatnya, suatu hari seseorang dimasukkan ke dalam surga ketika di akhirat. Ya, suatu saat udhila rajul ila jannati, seseorang dimasukkan ke dalam surganya. Ya, maka dia bergembira, sa'idun lahu fasaidun lahu fil jannah, maka betapa gembiranya dia berada di surga. Dia merasa bersyukur karena terlepas semua kekhawatiran dan ketakutan terbesar sepanjang hidupnya. Maka dia pun berkeliling dari satu tempat ke tempat di surga tadi, menyelami bagaimana indahnya surga. Namun tiba-tiba dia menangis. Lalu Allah bertanya, kenapa engkau menangis? Ya Allah, dulu aku ketika di dunia bersama si fulan, kemanapun aku pergi, dia selalu mendampingi saya. Di saat saya suka, dia ada. Di saat saya susah, dia ada. Di saat saya celaka, dia datang menyelamatkan saya. Tapi di surga ini saya tidak melihat dia, ya Allah. Di mana dia, ya Rabb? Tanyakan sama Ridwan, barangkali Ridwan tahu di mana dia berada. Datang sama malaikat Ridwan, Kang Ridwan, kenal sama teman saya, ini foto profilnya, ini PP-nya. Teman kamu di neraka. Apa Kang Ridwan? Ya. Famada taqul? Huwa finnar. Ayo, huwa finnar ya fulan. Dia berada di neraka, hai fulan.
Ya Allah, apa artinya surgaku ini kalau ternyata di saat yang sama temanku, sahabatku ada di dalam neraka? Maka apa kata Allah kepada orang tadi? Karena engkau beriman kepadaku dan engkau menjaga diriku pada dirimu. Idhab wangkizu min hari. Ya, pergilah kamu selamatkan dia dari nerakanya. Subhanallah. Nah ini Bu, untungnya kita berteman dengan orang yang soleh. Kenapa? Tidak akan pernah rugi. Ilal watawassaw bil haq. Karena dia akan menasihati kita di saat kita futur. Sekali lagi, jangan salah memilih teman. Ya, pilihlah yang soleh. Karena dia akan membawa kita menyelamatkan kita dari kerugian. Watawassaw bis sabri, dan terakhir, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa kita harus menasihati dalam kesabaran? Karena hidup penuh ujian. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Jangan dikira senang itu bukan ujian. Senang itu ujian. Bahagia itu ujian. Syukur tidak kepada Allah. Ya. Penderitaan udah pasti ujian. Sabar tidak menghadapinya. Maka kembali pada orang yang beriman, Rasulullah SAW mengatakan, ajabali amril mu'min. Begitu menakjubkan orang beriman itu. Takjub Rasulullah SAW orang beriman. Kenapa? Idza asabatu sarau syakara fakana khairan lah. Jika dia ditimpa kesuksesan, dia diberikan kesenangan dan kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Wa idza asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia ditimpa kesusahan, pailit, bangkrut, tidak sukses, gagal, dia bersabar, itulah kebaikan untuknya. Apalagi dalam hidup ini, kalau nggak susah, senang. Kalau nggak bahagia, menderita. Senang, bahagia, syukur. Menderita, sabar. Apalagi, itulah orang beriman. Fa'ajabali amril mu'min, maka menakjubkan urusan orang beriman. Baik Bapak Ibu Allah, ini sekilas pembahasan kita tentang kehidupan dunia. Ya. Nah, ini pendapat Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, Al-Asr, Al-Asr adalah waktu di mana anak cucu Adam hidup beraktivitas. Ya. Al-Asri huwal waqtul ladzi yata'ammal bihi ibnu Adam fil khairi aw fil syarri. Waktu adalah Al-Asr adalah waktu di mana anak cucu Adam hidup dan beraktivitas dengan kebaikan atau bahkan dengan keburukan. Allah bersumpah dengan waktu bahwa manusia benar-benar dalam kerugian dan dalam kehancuran. Lalu dia mengecualikan mereka dari kalangan jin dan manusia yang beriman dalam hatinya dan beramal soleh dengan badannya, yaitu menunaikan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Sederhana sebetulnya Bapak Ibu sekalian, tapi ujiannya berat, sehingga urusan sesederhana ini pun dahsyat, tidak bisa kita lakukan. Dahsyatnya fitnah dunia dan segala isinya membuat kita tidak bisa mengamalkan hal yang sangat remeh ini. Sekali lagi Bapak Ibu, hal ini sangat ringan kata Rasulullah, tapi banyak yang celaka di dalamnya. Ni'matani magbuwatani katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang orang banyak terbuai dan terlena sehingga celaka dengan kedua tadi. Yang pertama asihah, kesehatan. Yang kedua al-farag, kesenggangan, kelapangan waktu. Kapan kita merasa penting dan nikmatnya gigi? Ketika sakit gigi, betul? Ngana sigana lamun cager ningali batur ngadahar es krim mendingana tuh kan. Ketika sakit gigi ari keur cager mah poho. Nah itulah sehat. Ya, yang kedua kelapangan waktu. Ya Allah, nih capek-capek teuing eta teh isup nepi ka puting tuh kan. Ketika sibuk kita baru tahu dan paham arti nilai waktu. Ya. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tidak cukup ya, saya terlalu panjang berbicara. Apa ini? Kalau tidak salah ini film ya. Oh ya. Bapak Ibu, kita coba meluruskan terkait dengan pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi kita manusia ada pada tiga posisi jika dihadapkan dengan Allah Azza wa Jalla, dihadapkan dengan ketetapan Allah. Kita ada pada tiga posisi. Yang pertama posisi musayyar. Apa itu musayyar? Kita ada pada ketetapan Allah secara mutlak, hanya bisa menerima, tidak bisa merubah.
saya diciptakan Allah jadi laki-laki, saya nggak bisa merubah menjadi perempuan. Nah, itu musayyar. Ya. Maka ketika kita tidak menerima musayyar, kufur. Ketika kita merubah ketetapan musayyar Allah, syirik. Maka merubah jenis kelamin hukumnya syirik. Banyak yang merubah jenis kelamin, Bapak Ibu, betul? Dan itu ciri-ciri kiamat telah dekat.